Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Pendengar, SMA Negeri 1 Karanganyar sulap lahan terbatas menjadi laboratorium yang hidup. Keterbatasan lahan di lingkungan SMA Negeri 1 Karanganyar tidak menyurutkan langkah sekolah dalam mengembangkan program Adiwiyata. Melalui berbagai inovasi, sekolah menyulap area terbatas menjadi laboratorium hidup berbasis lingkungan yang melibatkan terutama ratusan siswa secara aktif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Karanganyar, Muhammad Joko Edianto, mengungkapkan kondisi lahan sekolah yang semakin sempit menjadi tantangan tersendiri. Namun hal itu wajib dengan pendekatan kreatif melalui metode tabulapot atau tanaman dalam pot. Dengan kesadaran dengan lahan yang tidak luas, banyak area yang sudah dipaving, maka solusinya adalah menggunakan tabulapot. Cara ini adalah ruang yang memang bisa termanfaatkan untuk penghijauan. Melalui metode tersebut, bahwa ratusan siswa setempat menanam berbagai tanaman obat keluarga toga, seperti jahe, kunyit, temulawak, dan serai. Kegiatan ini tidak sekedar simbolis, melainkan menjadi bagian dari pembelajaran kurikuler maupun juga terstruktur. Siswa dilibatkan menyeluruh dalam setiap tahapan mulai penanaman, perawatan, hingga permanen, serta juga semuanya diolah secara maksimal. Dengan demikian mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung. Kemudian, di mana dari narasumber yang tersampaikan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu. Dan kehadiran praktisi diharapkan juga mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait manfaat pengelolaan tanaman obat. Menurut Joko, pemilihan tanaman obat bukan tanpa alasan. Ia menilai generasi muda saat ini jauh dari pemanfaatan bahan-bahan alami lebih maksimal sebagai alternatif menjaga kesehatan. Selain aspek penghijauan, ia mengatakan program Adiwiyata SMA Negeri 1 Karanganyar juga menitik beratkan pada perubahan perilaku ramah lingkungan. Dan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kewajiban bagi siswa untuk membawa tumbler dan alat makan sendiri. Kebijakan ini secara langsung berdampak pada berkurangnya penggunaan plastik dan sekali pakai di lingkungan sekolah, khususnya di kantin. Dan siswa kini terbiasa menggunakan wadah pribadi. Di sisi lain menambahkan pengelolaan sampah menjadi perhatian serius. Ia mengatakan sekolah membagi sampah menjadi 3 kategori, organik, anorganik, dan bahan berbahaya atau beracun B3. Dan sebagai solusi, sampah organik juga di kantin dan diolah menjadi kompos melalui komposter. Hasil tersebut juga kemudian dimanfaatkan sebagai media penyubur tanaman toga. Dorong perempuan sehat dan berdaya, Dharma Wanita Karanganyar gelar senam sehat bazar UMKM. Semangat emansipasi perempuan terus digaungkan di Kabupaten Karanganyar. Memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar menggelar senam sehat dan bazar UMKM di halaman kantor Bupati, Jumat 24 April 2026. Mengusung tema Kartini Masa Kini Perempuan Sehat, Keluarga Berdaya Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diikuti anggota Dharma Wanita serta perwakilan organisasi perangkat daerah. Hadir dalam acara penasihat Dharma Wanita Persatuan Farida, Robert Kristanto, Wulan Adi Eliana, serta Sekda Karanganyar Kurniadi Maulato. Dan kegiatan ini juga tidak hanya ajang seremoni, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan. Selain itu, acara ini bertujuan mendorong perempuan masa kini agar tetap sehat, mandiri, dan berdaya dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat. Suasana semakin semarak dengan digelarnya Bazar UMKM yang diikuti 5 Dharma Wanita dari berbagai OPD. Beragam dari produk unggulan ditampilkan, mulai dari kuliner, kerajinan tangan sebagai wujud nyata kontribusi perempuan dalam menggerakkan ekonomi keluarga. Dan sementara itu, Farida Kober Kristanto juga menegaskan pentingnya peran perempuan masa kini untuk terus berkembang dan percaya di dalam berbagai bidang. Gencarkan pertanian berkelanjutan, petani Jumapolo Karanganyar dibekali ilmu pertanian modern sistem organik. Upaya mendorong pertanian, pendidikan, dan pelatihan bertajuk Sekolah Lapang Pertanian Modern Sistem Organik SLPMO.
Program ini menjadi langkah konkret AB2TI dalam membangun kesadaran petani terhadap pentingnya sistem pertanian berkelanjutan. Ketua AB2TI Karanganyar Antonius Suratno menjelaskan inti dari kegiatan ini bukan sekedar transfer ilmu, melainkan mengubah pola pikir petani dalam mengelola pertanian. Menurut Antonius, pendekatan pertanian dikembangkan dan untuk program 4 prinsip utama, ramah lingkungan, ekonomis, berkeadilan sosial, serta berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan petani tidak hanya mengejar hasil panen, tetapi juga menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Hari Kartini, Farida Robert Listanto ajak perempuan di Karanganyar mandiri dan mengabdi sepenuh hati. Dengar, perjalanan hidup Farida Robert Listanto tidak dibangun dalam semalam saja. Jauh sebelum dikenal sebagai istri Bupati Karanganyar, dia memiliki menapak jalan panjang pengabdian sebagai seorang dokter sekaligus aktivis sosial di tengah masyarakat. Di balik peran saat ini tersimpan kisah masa kecil yang sederhana namun membentuk karakter kuat. Perempuan yang kini aktif di berbagai kegiatan sosial tersebut mengaku tumbuh dan lingkungan keluarga yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Masa kecil saya diajarkan disiplin dan tanggung jawab. Sejak kecil, Farida sudah memiliki cita-cita yang jelas, ingin menjadi dokter atau dosen. Pilihannya menunjukkan ketertarikannya pada dunia pendidikan dan pengabdian. Pilihannya kemudian mengantarkan menjadi seorang dokter. Bahkan sebelum mendampingi suaminya di dunia pemerintahan, dia telah aktif dalam berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Lembaga Kesehatan di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU. Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Dia mengaku harus belajar mandiri sejak dini, terutama setelah ditinggal sang ibu tercinta. Kondisi tersebut justru membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan dekat dengan masyarakat. Sejak dulu, dia sudah aktif bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, mulai dari mengikuti pengajian, arisan, hingga berbaur dengan tetangga sekitar. Aktivitas sosial bukan sekedar formalitas saja. Dia benar-benar terlibat langsung, bahkan membuka praktek dokter di rumah yang seringkali lebih banyak melayani warga tanpa bayaran. Baginya, membantu masyarakat bukan sekedar profesi, melainkan bagian dari panggilan hidup. Perjalanan tersebut membuatnya tak merasa kaget ketika mendampingi suaminya Robert Listanto dalam dunia pemerintahan, baik saat masih menjadi istri wakil bupati hingga kini menjadi istri Bupati Karanganyar. Menurutnya, tidak banyak perubahan dalam dirinya. Dia hanya merasakan peningkatan intensitas kegiatan dan tanggung jawab. Kini, dengan posisinya yang lebih dikenal publik, frekuensi undangan dan kegiatan sosialnya semakin meningkat. Dia menyadari semakin aktif dirinya, semakin banyak pula masyarakat yang membutuhkan kehadirannya. Meski demikian, dia mengaku ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam membagi waktu antara tugas sosial dan kehidupan keluarga. Perjalanan Farida Robert Listanto menjadi gambaran nyata bahwa pengabdian tidak mengenal batas peran. Di tengah berbagai kesibukannya, satu hal yang tetap dia pegang teguh dalam nilai kemandirian dan kepedulian terhadap sesama, nilai yang telah tertanam sejak masa kecilnya. Mendengar wajah baru Karanganyar, kereta gantung mitis hingga wahana kereta kebun teh memanjakan wisatawan yang datang. Mendengar, Kabupaten Karanganyar kembali memanjakan wisatawan dengan kehadiran destinasi baru yang tengah viral di media sosial. Selain wisata alam lereng Gunung Lawu yang menawan, ruang publik di perkotaan juga mengalami perubahan signifikan. Berikut daftar wajah baru Bumi Intan Pari dari sektor pariwisata. Yang pertama, pendengar. Sensasi baru di Tawangmangu, menikmati panorama Lawu dari kereta gantung mitis Skyline. Kawasan Tawangmangu Karanganyar kembali menghadirkan destinasi yang langsung viral di media sosial. Mitis Skyline hadir sebagai wahana baru yang menawarkan sensasi naik kereta gantung di lereng Gunung Lawu. Destinasi ini menjadi pelarian sempurna bagi wisatawan yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan hijau tanpa perlu menempuh perjalanan jauh. Resmi beroperasi sejak 20 Maret 2026, konsep utamanya adalah menyuguhkan bird eye view, di mana pengunjung bisa melihat hamparan hutan dan perbukitan dari ketinggian secara leluasa. Harga tiketnya pun sangat terjangkau. Yang kedua,
menikmati hijaunya kebun teh Kemuning dengan kereta mini. Di Kemuning Sky Hill Ngargoyoso Karanganyar, sebenarnya ada dua jenis wahana kereta yang bisa dinikmati pengunjung dengan pengalaman yang berbeda. Yang terbaru adalah kereta kebun. Wahana kereta dibuka ini mengajak pengunjung berkeliling menyusuri hamparan kebun teh dengan naik kereta mini. Wahana ini sangat cocok untuk keluarga ataupun anak-anak karena jalannya santai. Selain itu, kemungkinan pengunjung menikmati udara sejuk tanpa perlu berjalan kaki jauh. Tarifnya hanya sekitar Rp20.000 untuk 2 kali putaran. Yang ketiga, berolahraga di CFD Lawu dengan durasi lebih panjang. Pemkab Karanganyar resmi menambah durasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Lawu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Minggu 19 April 2026. Sementara itu, untuk titiknya tidak ada perubahan, yaitu dari Simpang 4 Papan hingga Simpang 4 Pegadaian. Kebijakan ini diambil sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung penghematan energi dan menekan emisi karbon di bumi intan pari. Selain fokus pada lingkungan, perpanjangan durasi CFD Lawu juga akan menggeliatkan ekonomi lokal dan kesehatan masyarakat. Baiklah, kita ke informasi berikutnya. Proses seleksi terbuka kompetitif pengisian 11 jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2026 memasuki fase penentuan. Setelah melalui uji kompetensi berbasis assessment center, panitia seleksi resmi merilis nama-nama peserta yang lolos dan berhak melaju ke uji gagasan serta wawancara. Dalam tahapan ini, Pemkab melibatkan asesor dari Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah LPPM Universitas 11 Maret Solo, dan pelaksanaan uji gagasan wawancara berlangsung 27 sampai 30 April 2026 di Daalana Hotel Colomadu. Bupati Karanganyar Robert Kristanto menyebut proses seleksi ini sudah memasuki tahap substansi penilaian. Ia mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan berjenjang, mulai dari uji kompetensi, verifikasi administrasi, hingga pengajuan hasil ke pemerintah pusat sebelum penetapan final. Setelah dari proses ini pun juga hasilnya dikirim ke pusat dan selanjutnya ditetapkan siapa yang terpilih. Robert menyampaikan 11 jabatan Eselon 2 direlangkan, mencakup posisi strategis, Kepala Badan Keuangan Daerah, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, hingga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dan Bupati Karanganyar juga menegaskan seluruh proses seleksi tidak berhenti di tingkat daerah dan hasil akhir akan tetap melalui tahapan lanjutan di pemerintah pusat sebelum penetapan pejabat definitif. Baiklah, pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan. Rodasi dari mutasi berjalan di tataran kepala sekolah SD SMP di Kabupaten Karanganyar. Kali ini Bupati Karanganyar Robert Kristanto merombak jajaran pimpinan sekolah dengan mutasi dan mengangkat 39 kepala sekolah. Jumat 24 April 2026, penyerahan surat keputusan SK digelar di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Ade Eliana. Dalam sambutannya, Robert menegaskan rotasi dan promosi ini bukan sekedar formalitas birokrasi, melainkan bagian strategi memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Dan ia pun meminta para kepala sekolah yang baru dilantik tidak bekerja biasa-biasa saja. Robert juga mengingatkan kepala sekolah juga harus memiliki prinsip utama yang harus menjadi pegangan, yaitu ngayemi, menenangkan, ngayomi melindungi, dan ngayani melayani. Menurutnya, ukuran keberhasilan kepala sekolah tidak semata pada capaian akademik, tetapi juga suasana yang tercipta di lingkungan sekolah. Ia bahkan juga diantaranya memberikan contoh di mana seorang pemimpin itu tidak kaku dan berjarak dan pandai memberi perintah, dan tentunya dengan komunikasi yang tidak berjarak antara guru maupun juga dengan siswa. Lebih jauh, Robert juga mendorong agar sekolah menjadi ruang yang hidup dan dirindukan. Ia menggambarkan kondisi ideal di mana guru dan siswa merasa betah, bahkan memiliki keinginan untuk kembali ke sekolah meski kegiatan belajar telah usai. Pendengar, prestasi dari Kebak Kramat juara lomba B2SA Karanganyar bukti kreativitas olah pangan lokal. Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan PKK Kecamatan
Kebak Keramat berhasil sebagai juara pertama pada Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman B2SA tahun 2026 kategori kelompok 2 yang digelar pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui tim penggerak PKK. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan dan juga dari sajian lezat dan sehat sekaligus bernilai gizi seimbang. Tim dari Kebak Keramat dinilai unggul dalam aspek inovasi menu, pemanfaatan bahan lokal, serta penyajian yang begitu menarik. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar Robert Kristanto mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai kemenangan Kebak Keramat menunjukkan bahwa potensi pangan lokal dapat diolah menjadi alternatif menu yang tidak kalah dengan bahan pangan utama seperti juga beras. Menurut Farida, Lomba B2SA bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih kreatif dan tidak bergantung pada satu jenis bahan pangan. Dan diversifikasi konsumsi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan dalam terutama daerah itu sendiri. Sementara juga, Camat Kebak Keramat Joko Stiono menyampaikan rasa bangga dan juga atas prestasi yang juga diraih olehnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan semangat inovasi dan para kader PKK serta masyarakat. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.